حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan mutalaah hadis kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita sudah sampai di hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadits hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Abi Talib bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan raihanah beliau radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, kepada hal yang tidak meragukanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa'i. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengenal sedikit tentang Sayyidina Hasan, cucu Nabi SAW. Di dalam hadis ini sebutan cucu disebut sebagai sibti. Sebutan cucu di dalam bahasa Arab itu ada sibti dan ada hafid. Sibti itu cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari Nabi SAW, yaitu Sayyidatina Fatimahuz Zahra. Sedangkan kalimat cucu lainnya disebut dengan hafid. Hafid itu adalah cucu dari anak laki-laki. Kemudian Sayyidina Hasan itu salah satu cucu Nabi SAW yang besar bersama Nabi SAW. Sayyidina Hasan juga lahir di pertengahan Ramadan di tahun ketiga Hijriah. Di antara salah satu karakter Sayyidina Hasan adalah beliau orang yang sangat legowo. Kata Nabi SAW, inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini, yaitu Hasan, adalah seorang pemimpin, dan dengannya akan mendamaikan dua kelompok dari kaum muslimin. Terbukti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Imam Ali radhiyallahu anhu menyerahkan jabatannya kepada Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Hasan ini menjadi khalifah tidak lama, hanya kurang lebih 6 bulan. Lalu kemudian jabatan itu diserahkan kepada
Muawiyah bin Abi Sufyan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian maka pengikut Sayyidina Ali dan pengikut Muawiyah kemudian menjadi satu, menjadi pengikut yang satu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW wafat, usia Sayyidina Hasan itu kurang lebih 7 atau 8 tahun. Sehingga Sayyidina Hasan ini tidak banyak meriwayatkan hadis. Di dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Hasan ini hanya meriwayatkan kurang lebih 13-an hadis. Salah satunya di dalam hadis ini. Jadi Sayyidina Hasan menghafalkan hadis ini dari Nabi SAW yang berbunyi, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Ya. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Maksudnya, tinggalkan keraguan-raguan itu kepada sesuatu hal yang membuat kita yakin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agama Islam tidak menginginkan kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi SAW, berada di dalam keraguan-raguan atau berada di suatu kebimbangan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana agar kita terhindar dari sesuatu hal yang meragukan, yaitu meninggalkan sesuatu yang syubhat. Karena di dalam hadis Imam An-Nawawi di dalam kitab ini, di hadis yang nomor ke-6 sudah dijelaskan bahwa al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Karena sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram juga jelas, dan di antara keduanya itu ada sesuatu yang syubhat, yang tidak diketahui kejelasan haram dan kejelasan halalnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau sesuatu yang halal itu mendatangkan ketentraman, mendatangkan ketenangan, maka sesuatu yang syubhat itu akan mendatangkan keraguan-raguan. Makanya Nabi SAW melalui hadis ini yang merupakan jawami'ul kalim, yaitu hadis yang sangat pendek tetapi kemudian memiliki makna yang sangat kompleks di dalam ajaran agama Islam. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melalui hadis yang mulia ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar melakukan sesuatu hal yang jelas adanya. Ya. Misalkan kita dalam suatu perjalanan, kemudian kita menyediakan kain sarung untuk digunakan kita dalam melaksanakan sholat. Karena kenapa? Karena kalau kita memakai celana yang kita pakai selama perjalanan, dikhawatirkan kena najis. Dan itu kita tidak bisa memastikan apa itu kena najis betulan atau tidak. Sehingga untuk menghindari keraguan-raguan itu, kita harus membawa kain sarung untuk menghindari keraguan-raguan itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis yang ke-11 yang kita kaji pada sore hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa salihi a'malina. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين لك في رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من الفائزين المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.